Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianatul Ma'awana, mahasiswa UINHAS Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan masyarakat. Terdapat sekitar 5 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pendidikan Islam dan masyarakat. Yang kedua, apa fungsi sekolah bagi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat. Yang keempat, apa pengaruh pendidikan Islam bagi lingkungan sosial. Dan yang terakhir, apa tantangan pendidikan Islam di masyarakat. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pendidikan Islam dan masyarakat. Pendidikan Islam merupakan suatu proses pembinaan, pengajaran, dan pengembangan potensi manusia yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam pendidikan Islam, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, moral, dan juga sosial, sehingga mampu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya terdapat pada lembaga formal seperti sekolah atau juga madrasah, tetapi juga berlangsung di berbagai lingkungan kehidupan, terutama dalam keluarga dan juga masyarakat. Pendidikan Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Dan dalam masyarakat terdapat berbagai norma, nilai, dan juga aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dan dalam konteks pendidikan, masyarakat memiliki peran yang penting sebagai lingkungan yang mempengaruhi perkembangan setiap individu dari segi sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Dan lingkungan masyarakat dapat memberikan pengalaman sosial yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pendidikan. Hubungan antara pendidikan Islam dan juga masyarakat bersifat saling terkait dan tidak dapat terpisahkan. Melalui pendidikan Islam, individu tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga dibimbing agar memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan memiliki kesadaran beragama yang sangat kuat. Selain itu, masyarakat juga menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam secara nyata. Dengan nilai yang diajarkan pendidikan Islam tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di era modern saat ini, hubungan antara pendidikan Islam dan masyarakat menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat membawa berbagai tantangan di dunia pendidikan. Dan dalam kondisi tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu memberikan pedoman, nilai, dan moral agar masyarakat tidak kehilangan arah dalam menghadapi perubahan zaman. Pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai religius, membangun karakter generasi muda, serta menjaga keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat. Keberadaan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses belajar dan juga mengajar, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Dan melalui sekolah, masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan secara sistematis dan juga terarah, sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal.
Dan fungsi yang pertama yaitu pembentukan karakter dan kepribadian individu. Pendidikan yang berlangsung di sekolah tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta sikap saling menghargai. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena dapat membentuk individu yang mampu berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dan yang kedua, sebagai sarana pewarisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sekolah berperan dalam mentransmisikan berbagai ilmu pengetahuan, nilai, serta tradisi yang berkembang di masyarakat kepada generasi muda. Dan melalui pendidikan di sekolah, peserta didik diajarkan aspek kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat, seperti norma sosial, moral, serta berbagai kebiasaan yang berkembang di kehidupan sosial. Dan yang ketiga, sebagai sarana pengembangan potensi dan kemampuan individu. Setiap peserta didik memiliki bakat, minat, serta kemampuan yang berbeda-beda. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang keempat, sebagai sarana sosialisasi bagi peserta didik. Karena dalam lingkungan sekolah, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai pendidik, tetapi juga teman sebaya, serta anggota masyarakat sekolah lainnya. Dan interaksi ini memberikan pengalaman sosial yang penting bagi perkembangan dan kepribadian individu. Melalui proses sosialisasi ini, peserta didik mengalami berbagai peraturan, nilai, dan yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai sarana menyiapkan generasi yang berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Karena pendidikan yang diperoleh di sekolah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berpikir yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Individu yang memperoleh kehidupan yang baik akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Yang ketiga, pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat. Pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai pilar yang kuat untuk memandu masyarakat kontemporer yang sesuai dengan moralitas, nilai-nilai agama, dan kemanusiaan yang universal. Pendidikan Islam merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana mentransmisikan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga sebagai proses pembinaan manusia agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Dan dalam kehidupan masyarakat, pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana pembinaan moral dan karakter. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual serta tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Dan dengan demikian, pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang memiliki moral yang baik, saling menghormati, dan mampu hidup secara harmonis sesama manusia. Selain itu, pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat ini juga berperan dalam membentuk sikap saling toleransi dan saling menghargai di antara anggota masyarakat. Dan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, sikap toleransi sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, keadilan, serta sikap saling menghormati yang dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan juga harmonis. Dan dengan demikian, pendidikan Islam memperkuat
persatuan dan kesatuan di masyarakat. Pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sosial dalam bermasyarakat. Melalui pendidikan Islam, individu diajarkan untuk bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap manusia lainnya, serta terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan nilai seperti kepedulian sosial, tolong-menolong, serta semangat kebersamaan merupakan nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam. Yang keempat, pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial. Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk membina manusia agar memiliki keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia, serta mampu menjalankan kehidupan sosial dengan sangat baik. Dan melalui pendidikan Islam, individu diarahkan untuk memahami nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan sosial merupakan tempat di mana individu melakukan berbagai interaksi sosial dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Dan lingkungan ini meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, serta berbagai lembaga sosial lainnya yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan atau kepribadian seseorang. Dan pengaruh yang pertama yaitu pendidikan Islam memiliki peran dalam menumbuhkan kesadaran sosial dalam diri individu. Karena kesadaran sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami kondisi sosial di sekitarnya serta memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan melalui pendidikan Islam, individu diajarkan untuk memiliki rasa empati terhadap sesama serta memiliki keinginan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dan yang kedua, pendidikan Islam memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan solidaritas sosial dalam kehidupan di masyarakat. Karena dalam ajaran Islam manusia diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam melakukan kebaikan. Dan pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada setiap individu sehingga mereka memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam membantu sesama manusia. Dan yang ketiga, pendidikan Islam menanamkan nilai persaudaraan atau ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Persaudaraan di Islam tidak hanya terbatas pada hubungan keluarga, tetapi juga mencakup hubungan antara sesama manusia. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang perbedaan latar belakang. Selanjutnya, pendidikan Islam juga mendorong masyarakat untuk memiliki sikap saling percaya. Karena kepercayaan itu merupakan salah satu unsur penting dalam membangun hubungan sosial yang baik. Individu yang memperoleh pendidikan Islam yang baik akan menjadi jujur, amanah, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang selanjutnya, pendidikan Islam memiliki peran dalam membangun masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Karena melalui ajaran Islam seperti zakat, sedekah, dan berbagai bentuk kegiatan sosial lainnya, masyarakat diajarkan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan pendidikan Islam juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku sosial generasi muda di lingkungan masyarakat. Karena melalui pendidikan Islam, generasi muda dibimbing agar memiliki akhlak yang baik serta mampu menghindari berbagai perilaku negatif yang dapat merusak kehidupan sosial. Pendidikan Islam juga memberikan pengaruh dalam membentuk sikap kepemimpinan sosial dalam masyarakat.
Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi lebih menekankan kepada tanggung jawab moral dalam membimbing dan melayani masyarakat. Dan melalui pendidikan Islam, individu diajarkan untuk memiliki sikap adil, amanah, serta bertanggung jawab dalam menjalankan peran sosialnya. Yang kelima atau yang terakhir, tantangan pendidikan Islam di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kontemporer, pendidikan Islam dituntut untuk mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perkembangan zaman tanpa harus mengubah atau meninggalkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan ajaran Islam. Hal ini menjadi penting karena pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan keagamaan semata, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam membentuk karakter, moralitas, serta kemampuan intelektual agar mampu menghadapi berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tantangan yang pertama yaitu globalisasi dan modernisasi. Globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan bagi pendidikan Islam karena dunia sekarang berubah sangat cepat, terutama karena teknologi dan informasi yang semakin maju. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak boleh tertutup, tetapi harus bisa menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Proses belajar sekarang menjadi lebih modern, baik dari cara mengajar, penyampaian materi, maupun interaksi antara guru dan siswa. Karena itu, pendidikan Islam perlu memanfaatkan teknologi agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Namun teknologi mempunyai dampak yang negatif seperti banyaknya informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, budaya luar yang kurang baik, serta konten yang tidak mendidik. Hal ini bisa mempengaruhi cara berpikir perilaku anak muda saat ini. Dan yang ketiga, fenomena krisis moral yang melanda generasi anak muda. Pengaruh globalisasi membawa nilai seperti materialisme, hedonisme, dan individualisme yang sering tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari meningkatnya kenakalan remaja, penyalahgunaan teknologi, dan berkurangnya kesadaran terhadap nilai moral dan agama. Dalam kondisi ini, pendidikan Islam punya peran penting sebagai penjaga moral, karena pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial agar siswa tidak hanya pintar tetapi juga memiliki akhlak dan iman yang kuat. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia, terutama pada guru, karena guru di pendidikan Islam tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik, keimanan yang kuat, dan kemampuan mengajar yang bagus. Dan yang kelima, masyarakat yang bersifat plural dan multikultural. Masyarakat yang beragam atau plural, baik dari segi agama, budaya, suku, bahasa, maupun latar belakang sosial. Dalam kondisi ini, pendidikan Islam memiliki tantangan untuk mengajarkan sikap toleransi, menghargai, dan hidup rukun di tengah perbedaan tersebut. Dan pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan agama, tetapi harus memiliki sikap yang terbuka dalam menghargai orang lain agar kehidupan sosial terjalin harmonis. Yang terakhir, multikulturalisme. Tantangan ini dalam pendidikan Islam adalah bagaimana menggabungkan nilai-nilai ajaran Islam dengan kondisi masyarakat yang beragam. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada agama saja, tetapi juga harus mengajarkan nilai sosial
seperti toleransi, keadilan, solidaritas, dan menghargai perbedaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan Islam dan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.